Cara menghasilkan uang dari internet dengan membuat artikel tanpa perlu memiliki skills menulis. Proyek ini bisa dilakukan buat anak sekolah, ibu rumah tangga, atau siapa saja, asalkan punyai waktu luang. Selain itu, untuk mengerjakan proyek seperti ini, tidak memerlukan skill, bisa memakai HP, bisa dikerjakan juga di rumah. Semuanya ini akan saya ajarkan, setiap langkahnya secara mendetail, sehingga kamu bisa paham dan langsung praktek setelah menonton video ini sampai akhir. Di video kali ini, saya akan berbagi cara menghasilkan uang dari internet dengan membuat artikel. Buat kamu yang suka menulis, maka proyek ini cocok sekali buat kamu. Sedangkan buat kamu yang kurang suka menulis atau tidak tahu cara menulis yang bagus, nanti akan saya berikan triknya sehingga bisa membuat artikel yang bagus, walaupun tidak mempunyai skill menulis. Jadi kita akan membuat artikel di sebuah website yang bernama IDN Times, yang beralamat di idntimes.com. Kita akan membuat dan memposting artikel, lalu kita akan mendapatkan uang dari setiap artikel yang kita posting. Buat kamu yang belum tahu, IDN Times adalah perusahaan media multiplatform yang mana konten-konten artikelnya lebih ditujukan kepada generasi milenial. Berdasarkan Wikipedia, perusahaan ini telah didirikan sejak tanggal 8 Juni 2014 atau sekitar 9 tahun yang lalu. Apakah website ini benar-benar membayar? Tentu saja, karena website ini telah mempunyai kredibilitas yang baik. Sejauh ini, cukup banyak artikel dari IDN Times ini yang telah beredar di internet ataupun sosial media. Seperti contoh artikel ini, misalkan cara melacak HP hilang dengan email. Kemudian memahami istilah orgy. Dan masih banyak lagi. Seperti inilah kira-kira jenis artikelnya yang memang ditujukan kepada generasi milenial. Jadi kamu tidak perlu ragu lagi apakah website ini membayar atau tidak. Memang IDN Times ini merupakan perusahaan media yang cukup besar. Untuk melakukan pendaftaran, kamu bisa klik menu gabung di IDN Times ini. Nanti kira-kira halamannya seperti ini. Kamu bisa masuk ke IDN ini melalui Facebook, ataupun melalui akun Google kamu, ataupun misalkan melalui email kamu. Misalkan kali ini saya akan masuk dengan akun Google. Nanti kira-kira halamannya seperti ini apabila kita sudah login. Kemudian saya akan menjelaskan untuk skema kerjanya. Jadi, tugas kita di sini adalah mengumpulkan poin. Nantinya kita bisa menukarkan poin tersebut menjadi uang rupiah. Cara mendapatkan poin yaitu dengan membuat artikel. Jadi, seperti inilah skema kerjanya. Kita membuat artikel, kemudian kita akan mendapatkan poin yang bisa kita tukarkan menjadi uang. Nantinya artikel tersebut kita akan posting di website IDN Times ini. Lalu kira-kira topik artikel apa yang bisa kita posting di website IDN Times ini? Tentu saja ada beberapa macam topik yang bisa kita tulis di sini. Tapi saya akan berikan tips kepada kamu untuk memilih jenis topik tertentu agar bisa lebih cepat dalam mendapatkan pembaca sehingga cepat mendapatkan juga poinnya. Caranya kamu bisa pilih menu HIPE ini. Nanti dalamnya kira-kira seperti ini. Ini adalah topik-topik yang sedang ramai dibicarakan. Ada topik tentang viral, humor, entertainment, fun fact, ataupun throwback. Misalkan saya pilih menu viral ini. Nah, di bagian atas ini ada yang sedang viral kali ini, misalkan ini makna pakai sweater tanggal 3 Desember. Kemudian ada juga 10 video celotehan Alvi Siregar. Ini adalah yang sedang viral pada saat ini dan ramai seperti di Instagram, di YouTube, ataupun di TikTok. Jadi kamu bisa membuat artikel mengenai makna pakai sweater tanggal 3 Desember. Lalu bisa juga kamu membuat artikel misalkan tentang humor, atau juga tentang entertainment, fun fact, throwback, ataupun yang lainnya. Jadi kamu bisa lihat contohnya di bagian hype seperti ini. Topik-topik inilah yang pada saat ini sedang trending dan juga disarankan oleh IDN Times dalam memilih topik sebuah artikel. Mengapa kita perlu membuat artikel yang sedang trending? Alasannya adalah agar kita cepat mendapatkan banyak pembaca. Karena topik yang sedang trending biasanya pencariannya itu akan begitu banyak. Semakin banyak pembaca yang membaca artikel kita, maka semakin banyak juga poin yang bisa kita peroleh. Semakin banyak poin yang bisa kita peroleh, maka semakin banyak juga uang yang akan kita dapatkan.
Tapi buat kamu yang lebih suka memilih topik sendiri, selain dari yang misalkan direkomendasikan oleh IDN Times ini, tentu saja kamu bisa memilih topik yang lain sesuai dengan selera kamu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat artikelnya. Sebagai langkah pertama, kamu bisa buka MS Word terlebih dahulu dari laptop. Bila kamu memakai HP, kamu bisa menggunakan Notes. Saat ini saya bagi menjadi dua bagian dalam membuat artikel seperti ini. Yang pertama adalah buat yang mempunyai skill menulis. Jadi ini dikhususkan buat kamu yang mempunyai keahlian menulis. Buat kamu yang memang suka menulis, kamu bisa membuat artikel berbagai macam pilihan topik sesuai dengan selera kamu. Misalkan kamu tahu banyak tentang otomotif, maka kamu bisa membuat artikel mengenai otomotif. Atau juga kamu misalkan tahu tentang teknologi atau gadget, kamu bisa juga membuat artikel mengenai teknologi. Jadi silakan tuangkan saja semua ide atau gagasan berdasarkan wawasan yang kamu punyai. Walaupun kita menulis berdasarkan ide kita sendiri, terkadang kita masih memerlukan sumber atau referensi. Kamu bisa memanfaatkan Google untuk mencari referensi yang berhubungan dengan yang sedang kita bahas ini. Kemudian kita akan bahas juga untuk bagian yang kedua, yaitu buat kamu yang tidak mempunyai skill menulis. Ini ditujukan buat kamu yang ingin membuat artikel namun tidak mempunyai skill menulis. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam membuat artikel walaupun tidak punya skill menulis. Yang pertama adalah dengan cara merangkum informasi dari video di YouTube. Sebagai contoh, kita akan membuat artikel tentang makna pakai sweater tanggal 3 Desember. Inilah yang sedang viral saat ini. Kita bisa mencari informasinya di YouTube dengan cara mengetikkan tulisan makna pakai sweater. Dari video-video yang ditampilkan di sini, kamu bisa merubahnya menjadi artikel. Ini ada artikel yang dibuat oleh Tribun Kaltim, ataupun juga dari Kabar Populer, atau dari Dadang Iskandar, dan masih banyak lagi. Kamu bisa pilih salah satunya saja untuk kemudian dijadikan menjadi sebuah artikel. Misalkan kamu pilih yang ini, nanti kamu putar terlebih dahulu videonya, kemudian pahami informasinya, lalu menuliskannya menjadi sebuah artikel ke dalam MS Word. Itulah cara pertama buat kamu yang tidak punya skill menulis, dan ini sudah bisa menjadi satu artikel. Kemudian cara keduanya adalah yaitu membuat artikel dari sumber media lain. Misalkan kita akan membuat artikel mengenai makna pakaian sweater. Kita ketikkan saja di Google makna pakaian sweater, lalu akan tampil kira-kira seperti ini. Ada banyak artikel yang membahas tentang makna pakaian sweater seperti ini. Misalkan ini ada artikel dari Kompas TV. Ternyata ini arti pakai sweater di tanggal 3 Desember. Apabila diklik, nanti dalamnya kira-kira seperti ini. Jadi sebelum membuat artikelnya, kamu bisa baca terlebih dahulu isi artikelnya, memahami isinya terlebih dahulu, lalu kemudian merangkum dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Kemudian kamu tuliskan saja semua ini ke MS Word, dan ini nantinya sudah bisa menjadi satu artikel. Apakah cara seperti ini diperbolehkan? Jawabannya tentu saja boleh. Cara ini biasa dikenal sebagai parafrase, yaitu mengubah struktur kalimat menjadi kata-kata kita sendiri. Yang tidak boleh itu adalah bila kita mengcopy seluruhnya tanpa ada bahasa yang diubah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah kata dalam satu artikel? Untuk artikel yang dirilis di blog atau website seperti artikel yang dirilis di IDN Times seperti ini, rata-rata jumlah katanya itu sekitar 300 sampai 500 kata. Setelah menyiapkan artikelnya, saya akan jelaskan cara melakukan posting di website IDN Times ini. Untuk mulai melakukan posting artikel, kamu bisa klik menu pensil ini. Sebelumnya, tentukan dulu topiknya terlebih dahulu. Misalkan saya akan memposting tentang makna pakai sweater di tanggal 3 Desember. Lalu untuk kategorinya, misalkan saya pilih yang hipe ini. Jadi di sini, saya sudah menyiapkan artikelnya terlebih dahulu. Jadi tinggal di copy saja. Misalkan nih untuk judulnya, kita pastikan saja di sini. Lalu di bagian cuplikan ini, bisa kita isi dari bagian dari judul ini. Kemudian kita juga bisa mensisipkan gambar. Bila diklik nanti seperti ini. Ada
dua opsi di sini. Kita bisa menggunakan gambar dari kita sendiri atau gambar yang telah disediakan oleh pihak IDN Times ini. Bila kamu punya gambar sendiri, maka kamu tinggal klik saja menu tambah baru ini, lalu pilih gambar baru. Setelah itu tinggal klik unggah gambar. Setelah di-upload, nanti tinggal disimpan saja. Kemudian apabila kamu tidak punya gambar sendiri, kamu bisa menggunakan gambar yang disediakan oleh pihak IDN Times ini. Dengan cara klik ini, lalu kamu pilih misalkan yang ilustrasi IDN ini. Apabila gambarnya seperti ini kosong, berarti di sini tidak ada gambar yang disediakan. Misalkan kita akan menggunakan gambar sendiri, kita klik saja menu tambah baru ini, lalu pilih gambar baru, kemudian kita klik unggah gambar. Kemudian kita bisa isikan sumbernya di sini, misalkan tuliskan Unsplash, lalu tautannya. Kita kopikan saja linknya ke yang tadi. Kemudian untuk deskripsi gambarnya, saya tuliskan seperti ini. Kemudian kita klik saja simpan ini. Apabila gambar telah berhasil ditambahkan seperti ini, di tampilannya. Masukkan lagi gambar tadi. Kemudian untuk artikelnya, kita tinggal copy pastekan saja dari Word yang telah kita siapkan. Setelah itu kita perlu juga mengisi subjudul ini. Kemudian kita pilih lagi image tadi. Lalu untuk sub yang kedua kita tuliskan lagi yang sama. Lalu kita masukkan lagi gambar tadi. Kemudian untuk sub yang ketiga juga kita isikan lagi yang sama. Lalu kita pilih lagi gambar yang sebelumnya. Nah, ini semuanya sudah kita isikan untuk sub judulnya. Setelah itu kita bisa klik submit to editorial ini. Nah, apabila ada tulisan ini, kita klik saja yang ini. Artikel berhasil disubmit. Perlu kamu ketahui, untuk artikel yang kita submit ini tidak langsung diterima, karena akan dilakukan review terlebih dahulu oleh pihak IDN Times. Apakah artikel kita itu telah memenuhi syarat atau tidak? Bila artikel kita telah memenuhi syarat, maka artikel yang telah kita submit tadi akan dirilis di halaman website IDN Times. Lalu kita akan mendapatkan poin dari artikel yang telah disubmit tadi. Poinnya kemudian akan ditambahkan ke IDN points seperti ini. Kemungkinan lainnya adalah artikel kita itu ditolak. Artinya artikel kita dinilai belum memenuhi syarat. Itu juga berarti artikel kita itu tidak akan dipublish di halaman IDN Times. Dan kita tidak akan mendapatkan poin. Apabila kita perhatikan di bagian kiri ini, di sini ada menu seperti pending, rejected, ataupun revision. Jadi setelah kamu mensubmit artikel tadi, kamu bisa perhatikan ketiga menu ini. Menu pending digunakan untuk melihat artikel kita yang masih direview. Apabila saya klik di bagian ini, di sini berarti artikel yang disubmit tadi masih direview, proses review. Lalu untuk menu rejected ini untuk melihat artikel kita yang ditolak oleh IDN Times karena misalkan dinilai belum memenuhi syarat. Selanjutnya menu revision ini untuk melihat artikel kita yang masih perlu dilakukan revisi. Kita masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, nanti di-submit kembali. Sebagai informasi saja, IDN Times ini juga menyediakan panduan dalam menulis. Di sebelah kiri ini ada menu panduan menulis. Apabila diklik, di sini ada beberapa tips dalam membuat artikel. Kamu bisa mempelajarinya, yang nantinya bisa menjadi tambahan wawasan dalam membuat artikel. Dengan mempraktekkan tips-tips yang disediakan oleh IDN Times ini, maka akan memperbesar peluang artikel kita itu untuk diterima oleh IDN Times. Di sini misalkan ada 5 teknik membuat paragraf penutup yang enggak membosankan. Kemudian, ketentuan dan tutorial upload gambar IDN Times Community. Lalu tips memilih gambar, tips agar artikelmu cepat terbit, dan masih banyak lagi. Kemudian setelah artikel kita sudah diterima dan dipublish di halaman IDN Times ini, kamu tinggal menunggu pembaca yang membaca artikel kita. Kamu bisa melakukan cek
1 minggu sekali misalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk penarikan uangnya. Seperti yang telah saya uraikan di awal, di sini kita akan mendapatkan poin dari pembaca yang membaca artikel kita. Semakin banyak artikel kita dibaca, maka akan semakin banyak juga poin yang bisa kita dapatkan. Jadi nanti kamu akan mendapatkan poin di sini. Lalu untuk menukarkan poin ini menjadi rupiah, caranya adalah kita klik dulu menu masuk ke IDN dashboard ini. Nanti halamannya kira-kira seperti ini. Sebelumnya kamu perlu membuat PIN terlebih dahulu. Bila saya klik, nanti muncul tulisan seperti ini. Untuk membuat PIN, kita harus mempunyai poin terlebih dahulu. Karena akun ini masih baru dan poinnya masih 0, jadi saya belum bisa membuat PIN. Setelah menambahkan PIN, kemudian kita bisa menambahkan metode pembayarannya. Di sini itu ada 2 jenis metode pembayaran, yaitu melalui akun bank ataupun melalui akun e-wallet. Akun e-wallet ini seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa pilih saja yang sesuai dengan selera kamu. Di sini juga ditulis berapa sih nilai poin yang bisa ditukarkan ke dalam rupiah. Untuk 750 poin itu setara dengan 75.000. Lalu 2.500 itu ditukarkan menjadi 250.000. Kemudian 3.500 itu kalau ditukarkan akan menjadi 350.000 dan sebagainya. Jika sudah, kamu tinggal klik saja redeem ini. Maka nanti poin kita itu akan dirubah menjadi rupiah. Sebagai informasi tambahan, untuk memaksimalkan penghasilan, kamu juga bisa mengikuti event atau promo yang biasa diadakan oleh IDN Times. Di sini di bagian user info ada beberapa event dan promo yang bisa kita perhatikan dan bisa kita ikuti. Kamu bisa pilih event yang ingin diikuti sesuai dengan selera kamu. Ini lumayan untuk menambah penghasilan. Misalkan ini kompetisi menulis Astra, maka bonus poinnya adalah 3.000 poin dan hadiah motor. Lalu ini bonus 800 IDN poin apabila kita menulis 4 artikel Korea September 2023. Kemudian ini bonus 800 IDN poin apabila menulis 4 artikel spot September 2003. Dan masih banyak lagi. Kelebihan dari event seperti ini, poin yang didapatkan itu relatif besar. Seperti ini 3.000 poin, 800 poin, 800 poin, 1.600 poin. Jadi cukup lumayan ya. Misalkan kamu itu mau membuat artikel tentang ini ya, kompetisi menulis Astra. Apabila diklik, berarti dalamnya ada keterangan seperti ini, info dan syarat ketentuan. Jadi kamu tinggal baca saja info dan syarat ketentuan ini. Ini ada beberapa ketentuan umum, ketentuan penulisan, lalu ketentuan untuk pemenang, dan hadiah yang akan diberikannya. Kamu pahami dulu, kamu baca dulu semua ini sebelum akan memulai partisipasi di event seperti ini. Kemudian tips dari saya untuk menulis di IDN Times ini. Yang pertama, kamu perlu menghindari melakukan copy paste artikel dari sumber lain. Hal ini akan menyebabkan artikel kita ditolak. Karena IDN Times ini bisa mendeteksi secara mudah apakah artikel kita itu hasil copy paste atau bukan. Jadi kamu perlu mengubah struktur bahasa atau kalimatnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yaitu mempelajari panduan menulis yang telah disediakan oleh IDN Times. Sehingga ini akan memperbesar peluang artikel kita itu untuk bisa diterima. Lalu yang ketiga, jangan hanya mensubmit satu artikel saja. Karena artikel yang kita submit belum tentu diterima. Sehingga apabila kamu bisa membuat cukup banyak artikel untuk disubmit, maka ada juga peluang yang cukup banyak bagi artikel kita itu untuk bisa diterima. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk bahasan kali ini. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat buat kamu dan selamat bekerja dari rumah. Bye.